Dan hadirin sekalian, inilah dia saatnya kita video teaser untuk Anda. Namun saat ini kami akan menampilkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu mungkin yang bergabung dengan kita melalui Zoom dan belum menyaksikan video teaser Double Track 2021. Dan untuk Anda semuanya, inilah dia video teaser SMA Double Track. Membekali siswa SMA yang belum berkesempatan kuliah agar terampil bekerja maupun berwirausaha. Di tahun ketiga ini, program SMA Double Track sudah tersebar di 28 kabupaten, 158 sekolah, serta memiliki 1.497 trainer dan 34.599 siswa. Tercatat hingga kini ada 1.916 kelompok usaha siswa dengan 755 produk unggulan. Pada periode pertama tahun 2021, omset transaksi SMA Double Track mencapai 899 jutaan dengan laba lebih dari 269 juta rupiah. Tak hanya itu, kemandirian siswa terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat hingga kini ada 9.157 siswa Double Track yang telah mandiri. Saat ini saya memiliki usaha yang bernama Apa Aja Store. Dengan adanya program Double Track ini, usaha saya semakin berkembang karena Double Track mengajarkan tentang cara mendesain logo, stiker produk, dan stiker packing, serta berbagai media untuk promosi. Dengan adanya program Double Track ini, omset saya semakin meningkat. Sebelumnya omset saya yang hanya 200 hingga 600 ribu, kini menjadi 2 hingga 4 juta dalam 5 harinya. Kami memiliki kelompok usaha siswa yang bernama Dapur Aromantap. Salah satu produk unggulan kami yaitu nasi daun jeruk, ayam geprek, sambal mata. Dan alhamdulillah produk kami banyak diminati oleh masyarakat sekitar, sehingga kelompok usaha kami dapat berjalan hingga saat ini. Saya alumni dari program Double Track Tata Busana Muslim SMA Negeri 1 Tanggul. Berkat Double Track, saya sudah bekerja di Rian Tyler. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur dan ITS Surabaya telah memberikan kami program Double Track. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi adik-adik SMA seluruh Jawa Timur. Double Track program sangat bagus dan perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena program ini langsung memberikan ilmu, skill, knowledge kepada siswa. Jadi kita berikan teori dulu di kelas dan setelah itu kita imbangi dengan praktek. Nah, praktek ini ada dua. Yang pertama praktek di sekolah, terus yang kedua praktek atau magang di AHAS. Nah, kebetulan di AHAS kami ada beberapa cabang, sehingga memungkinkan untuk siswa-siswa SMA Double Track untuk magang di AHAS kami. SMA Double Track, maju bersama kita semua kuliah. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari M.Eng, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Ibu Gubernur yang barangkali pagi hari ini masih ada kegiatan. Yang terhormat Bapak Dirjen PAUD Kementerian, dan yang sama-sama kita hormati pada pagi hari ini sebagai penginisiator atau yang memiliki acara besar, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang terhormat Bapak Dr. Wahid Wahyudi. Selamat pagi Bapak. Yang terhormat Ibu Kepala Kabid Pembinaan SMA, Ibu Eti Prawesti, yang tadi sudah memberikan pembukaannya kepada kita semua. Yang terhormat seluruh tim ITS, kawan-kawan dari ITS, Bapak Zainul Asrori, dan seluruh tim Double Track, SMA Double Track yang bekerja sama dengan pemerintah Pemprov Jawa Timur, dan Bapak Ibu Guru, seluruh jajaran Pemprov, adik-adik siswa SMA, dan seluruh anggota atau peserta ataupun alumni SMA Double Tracks yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya sehat ya, salam sehat untuk semuanya, bahwa pagi hari ini kita bisa berjumpa pada acara yang bagi kami, bagi ITS, bagi warga Jawa Timur, bagi orang Indonesia rasanya luar biasa sekali apa yang sudah adik siswa-siswa SMA capai. Ibu Bapak sekalian, yang pertama kami menyampaikan terima kasih ya setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan Jawa Timur, lebih khusus lagi kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA yang sudah dengan sangat baik bekerja sama dengan ITS, dengan tim Pak Zainul Asrori dan seluruh tim, dan juga mitra untuk melaksanakan program ini. Ibu Bapak sekalian, jadi adik-adik yang saya banggakan, jadi program SMA Double Track ya, atau kita pagi hari ini yaitu penganugerahan lomba ya, adalah bagian dari program SMA Double Track. Program tersebut adalah untuk Timur, untuk mengurai permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan di pendidikan. Ada sekian juta lulusan SMA di Indonesia. Kemudian ada di Jawa Timur. Kemudian ada sebagian yang tidak bisa melanjutkan. Nah, ada problematika di angkatan kerja. Ada problematika di kesejahteraan Jawa Timur. Kita mengurai masalah ini satu persatu, dan alhamdulillah program kita yang hari ini kita lihat hasilnya yang luar biasa ini, kita dari ITS ya bekerja sama dengan Pemprov sudah kita membangun sistem yang sangat mapan ya, sudah kita laksanakan dalam 3 tahun ini. Di antaranya dibangun support system oleh ITS, yaitu ada ruang administrasi, ada ruang training, ada ruang sertifikasi uji, ada ruang karir atau untuk tempat kerja, dan ada ruang dagang atau untuk wirausaha. Ini semua kita sajikan untuk adik-adik siswa SMA yang menyatakan bahwa dalam waktu dekat belum bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi dengan program ini, kami ya siswa SMA setelah mengikuti program ini
akan mendapatkan tambahan pengetahuan baik untuk pekerja maupun untuk berwirausaha. Bapak Ibu sekalian, Pak Wahid, Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, jadi ada 28 kabupaten yang sudah ditangani di Jawa Timur untuk ini, ada 158 sekolah dan 35.000 siswa sudah ini Bapak Kepala Pemprov bahwa adik-adik kita ada 5.748 di tahun 2021 ini ya sudah mengikuti bekerja dan sudah berwirausaha dan satu kali lagi yang sangat menggembirakan adalah dari 9.157 orang yang sudah atau ada berapa ini omset yang sudah diperoleh ya, yang sudah diperoleh dari usaha anak-anak kita dari menjangkau Rp900 itu tahun 2021 sampai dengan Mei. Ini adalah satu capaian yang sangat luar biasa. Untuk itu kami salut kepada adik SMA di 18 provinsi yang sudah mengikuti acara SMA Double Track ini. 900 juta dengan laba yang sekian puluh % diantaranya. Dan ini tentu saja menyelesaikan problema angkatan kerja, pendidikan, sekaligus kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah bekerja bersama-sama dengan ITS. Semoga kegiatan kita ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membantu anak-anak kita, adik kita, siswa SMA untuk bisa mandiri di masyarakat. Dan kami sampaikan selamat kepada adik-adik yang sudah masuk dalam program ini, yang sudah mendapatkan penilaian dan prestasi hingga hari ini yang luar biasa untuk Jawa Timur. Mudah-mudahan juga sistem yang sudah dibangun ini bisa digunakan atau diduplikasi untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dirjen Paudik Dasmen Kemendikbudristek. Dan kepada Bapak Jumeri STP MSI kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Rektor ITS, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Wahyudi, serta jajarannya. Yang saya hormati Manajer Senior Pengelolaan Kerjasama di KPA UTS. Yang saya hormati Kepala Sekolah, tamu undangan, dan yang saya banggakan generasi hebat Jawa Timur, peserta kegiatan Millennial Entrepreneur Awards tahun 2021. Saya berharap tahun depan ada lagi Millennial Entrepreneur Award tahun 2022. Pak Wahid. Puji syukur. Apresiasi dan dapat terus dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi siswa dalam mengembangkan jiwa wirausahanya. Kali ini sejalan dengan kegiatan yang pernah dilakukan oleh Direktorat SMA berupa Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa yang sekarang dilaksanakan oleh
Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi SMA yang bisa lanjut ke perguruan tinggi kurang dari 50%. Ada ini yang menjadi idolanya, kemudian dan banyak sebab. Para lulusan SMA yang tidak melanjutkan perlu diberi bekal keterampilan agar bisa mandiri untuk siap terjun ke masyarakat, baik bekerja sebagai wirausahawan maupun bekerja pada orang lain. Bagi yang bisa melanjutkan pun, jiwa kewirausahaan tetap penting untuk dimiliki, karena untuk pengembangan talenta selanjutnya juga penting kemampuan berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan melalui mapel prakarya dan kewirausahaan atau PKWU memberikan keterampilan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa dan juga keterampilan yang diwujudkan dalam suatu hasil kerja, suatu produk yang bisa dihasilkan para siswa. Mapel ini dapat dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini dengan langkah ikhtiar yang sangat terkenal ini, SMA Double Track. Dan saya mengapresiasi ikhtiar ini sebagai bentuk dari kepedulian dari Dinas Pendidikan Jawa Timur bersama ITS untuk berpikir tentang nasib anak-anak kita yang tidak bisa lanjut kuliah. Sesungguhnya ikhtiar Double Track ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari diversifikasi kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerahnya, dan bakat atau minat dari peserta didik. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang melimpah bila dikelola dan dikembangkan serta diintegrasikan dalam pembelajaran melalui diversifikasi kurikulum dapat berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan. Dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, diversifikasi kurikulum yang dikembangkan melalui mapel PKBU dapat meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terwujudnya masyarakat sejahtera yang mempunyai kemampuan mengelola teknologi, mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, diversifikasi kurikulum memberikan ruang, memberikan kemerdekaan bagi sekolah untuk menyiapkan, mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah serta minat dari siswa. Keberlangsungan program kebijakan diversifikasi kurikulum yang digagas melalui program Double Track perlu mendapat dukungan dari para stakeholder. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DKPU ITS yang telah menjadi partner menjadi pendamping bagi SMA hebat di Jawa Timur yang mengembangkan program atau ikhtiar Double Track ini. Tadi saya mendengar laporan dari video bahwa sudah ribuan siswa di menikmati pengembangan ini, kemudian ribuan produk dan ribuan kelompok siswa, dan saya berharap program ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan lulusan berkualitas yang diikuti oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Mari kita terus dukung program Double Track untuk membekali anak-anak kita memiliki kemampuan yang handal untuk bekal masa depannya. Semoga program ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain untuk mewujudkan SDM mandiri yang bermutu. Kepada para pemenang Lomba Millennial Entrepreneur Award, saya ucapkan selamat dan sukses, serta jelilah melihat peluang berusaha. Bagi para peserta, Anda luar biasa, teruslah berkreasi, berinovasi, tetap semangat menghadapi tantangan masa depan Anda, dan sukses untuk semuanya.
Sebelum menutup sambutan ini akan saya sampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar Babat, jangan lupa membeli jam tangan. Kalau ingin jadi orang hebat, jadilah Anda wirausahawan. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, selanjutnya mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan, sekaligus menyapa peserta double track yang sudah hadir, baik secara langsung maupun melalui Zoom, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jumeri, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek. Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Asyhari, Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang terhormat tim pendamping SMA Vokasi atau yang biasa disebut SMA Double Track dari ITS. Yang terhormat para kepala sekolah SMA Vokasi, SMA Double Track. Yang saya banggakan para siswa yang mengikuti Millennial Entrepreneur Award 2021 dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesehatan. Provinsi Jawa Timur dengan berbagai upaya yang kita lakukan bersama menjadi provinsi yang terbaik di dalam penanggulangan COVID-19, sehingga baik dari sisi zona maupun dari sisi level, Jawa Timur adalah yang terbaik di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau agar pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya di dunia pendidikan, tetap harus dijaga dengan ketat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa program SMA Vokasi atau SMA Double Track ini adalah salah satu inovasi dari dunia pendidikan SMA di Jawa Timur yang satu-satunya di Indonesia. Dan vokasi ini sangat penting. Tidak hanya di SMK, di SMA maupun di SLB pun di Jawa Timur akan kita bekali dengan kompetensi keahlian tertentu, dengan vokasi tertentu, sehingga siswa yang lulus sekolah menengah memiliki keterampilan tertentu. Sehingga SMA, SMK, SLB di Jawa Timur itu mengemban 3 misi. Misi yang pertama adalah sekolah harus mampu mengantarkan siswanya yang apabila lulus SMA, SMK, SMA, LB yang ingin bekerja di dunia usaha, dunia kerja, dunia industri, bisa bekerja secara profesional, bisa menjadi karyawan perusahaan yang profesional. Apabila ingin berwirausaha, dia memiliki keterampilan, pengetahuan, sehingga dia berani menjadi startup baru.
menjadi wirausahawan baru. Dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek tadi luar biasa. Kalau ingin menjadi hebat, jadilah wirausahawan. Ini patut diapresiasi dan Jawa Timur siap melaksanakan, Pak Dirjen. Dan sekolah pun juga harus memberikan bekal kepada siswa untuk memiliki akademik yang memungkinkan bisa mengikuti pembelajaran tahap yang lebih tinggi. Di tahun 2021 ini ada peningkatan yang luar biasa. Lulusan SMA, SMK masuk ke perguruan tinggi atau melanjutkan kuliah. Bahkan di Jawa Timur masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN, Jawa Timur adalah yang terbanyak di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Lewat jalur SBMPTN pun kita yang terbanyak di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Lewat jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah pun terbanyak di antara provinsi-provinsi lain di Jawa Timur. Dan kita ada lompatan yang sangat signifikan dibanding tahun yang lalu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Ini adalah satu bentuk prinsip yang menjadi pegangan insan pendidikan di Jawa Timur. Bahwa pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Kualitas pembelajaran tidak boleh menurun dalam situasi apapun. Inovasi dan kreativitas tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada Bu Eti, Kepala Bidang Pengembangan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang pada acara Millennial Entrepreneur Award 2021 ini memberikan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Dan ini tidak sekedar tema, tidak sekedar slogan. Di ruang sebelah ditampilkan bagaimana karya-karya SMA Double Track. Bisa dilihat dan bisa ditunjukkan bahwa siswa-siswi SMA Double Track bisa memamerkan produk-produknya selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan banyak laporan yang sudah saya dapatkan. Alhamdulillah, alumni-alumni SMA Double Track sudah memanfaatkan keterampilan yang dia miliki untuk bergerak di bidang usaha. Ada yang menjadi karyawan perusahaan, ada yang menjadi wirausahawan baru yang hasilnya bisa 2 kali, 3 kali di atas UMK. Dan alhamdulillah, bahkan banyak juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi sambil dia berwirausaha. Yang ketiga inilah yang kita harapkan. Dan alhamdulillah siswa di Jawa Timur sudah banyak yang kuliah sambil berwirausaha. Dan hasilnya bisa jauh di atas UMK sehingga anak tersebut bisa kuliah secara mandiri dengan hasil dari pribadinya sendiri. Inilah yang kita harapkan. Betapa bangganya kita apabila putra-putri kita yang kuliah bisa mandiri, yang bekerja di perusahaan bisa profesional, yang menjadi startup baru bisa seperti yang diharapkan oleh Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim pendamping dari ITS yang telah memberikan pendampingan kepada siswa-siswi SMA di Jawa Timur. Dan saya sangat berharap
Kalau double track atau vokasi ini saat ini masih dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri, kami juga berharap sekolah-sekolah swasta juga melaksanakan hal yang sama. Tidak perlu menunggu berstatus double track. Tanpa status double track pun saya sangat berharap semua SMA negeri dan swasta ada pendidikan vokasi di dalamnya. Kalau pada tahap 1 kemarin, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, SMA yang dipilih sebagai SMA double track, itu adalah SMA pinggiran. SMA yang alumninya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga disiapkan untuk punya keterampilan agar bisa bekerja, baik itu bekerja di perusahaan maupun menjadi startup baru. Tetapi di tahap berikutnya, kami mengembangkan SMA vokasi ini tidak hanya pada SMA pinggiran, tapi semua SMA. Kami sangat berharap pembelajaran vokasi bisa menjadi perhatian agar alumni-alumni SMA bisa mandiri seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kepada para kepala sekolah, kepada anak-anakku, para siswa SMA double track, agar memberikan pengaruh kepada SMA yang lain. SMA yang berstatus double track, agar menjadi SMA pengampu bagi SMA lain yang ingin menjadi double track. Bahkan saya berharap SMA yang double track ini proaktif merangkul kepala sekolah dari SMA yang lain agar pembelajaran vokasi ini dilaksanakan di semua SMA. Dan pada hari ini dilaksanakan Millennial Entrepreneur Award 2021. Ini yang pertama adalah dengan maksud memberikan semangat kepada putra putri SMA double track, memberi semangat juga kepada sekolah, sekaligus menunjukkan hasilnya kepada publik bahwa siswa-siswi SMA double track bisa menampilkan karyanya dan dampaknya bisa dilihat oleh masyarakat. Dan ke depan juga, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya SMA dan SMK, SLB pun kami akan kembangkan vokasi. Betapa bangganya kita bila anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki keterampilan tertentu. Betapa bangganya kita bila SLB itu bisa membranding dirinya, menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh hasilnya anak-anak berkebutuhan khusus pun memiliki potensi untuk berkarya. Karena apa? Karena selama ini masih banyak masyarakat yang memarjinalkan SLB, yang memandang dengan sebelah mata terhadap SLB. Ini bisa dilihat dari data, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Timur itu jumlahnya mencapai 43.344 anak. Tetapi yang disekolahkan di SLB hanya 18.646 atau hanya 43% yang disekolahkan. Yang 57% anak-anak berkebutuhan khusus ini oleh orang tuanya tidak disekolahkan, masih ada di rumah para orang tua siswa. Ini karena para orang tua siswa belum melihat bahwa SLB itu mampu memberikan bekal kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memiliki keterampilan tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholders yang telah mendukung pendidikan vokasi di Jawa Timur. Baik SMA, SMK, SLB. Khususnya
Bapak Ibu para pimpinan perusahaan yang sudah banyak melakukan kerjasama dengan SMA, SMK, bahkan beberapa SLB. Dan SMA pun sudah banyak yang bekerja sama dengan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan perusahaan dan saya berharap kerjasama yang baik untuk membangun anak bangsa ini bisa dilanjutkan lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dari meja apa dari sini? Boleh dibuka Zoom-nya teman-teman. Pak Kepala Dinas ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Teman-teman yang saat ini bergabung dengan kami di Zoom, boleh semua kameranya diaktifkan karena pada pagi hari ini Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan say hi untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mohon sekali lagi teman-teman berkenan untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Terima kasih. Tes suara bisa ini menyampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, para kepala sekolah, para siswa yang sudah bisa terlihat di layar, saya ingin menyapa dari SMA Negeri 1 Karangan. SMA Negeri 1 Karangan, silahkan diaktifkan kameranya dan juga suaranya. SMA Negeri 1 Karangan, monitor. Assalamualaikum Pak Kasek. Oh, ternyata Pak Kepala Sekolahnya ada hadir di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Silakan, mungkin saya bisa diberikan informasi tentang pelaksanaan pendidikan vokasi di SMA Negeri 1 Karangan. Saya persilahkan salah satu siswa, sebutkan namanya dan memiliki keterampilan apa. Baik, suaranya sudah aktif, silakan. Halo. Cek. Ayo anak-anakku, harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendiko Armanda Karunia dari SMA 1 Karangan. Dalam program Double Track saya mengikuti Tata Boga. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam Double Track Tata Boga di SMA 1 Karangan. Salah satunya adalah mempraktekkan bagaimana cara membuat makanan Indonesia. Mulai dari membuat mie, membuat makanan seperti roti, dan ada banyak lagi. Kelas berapa, Mas? Sekarang kelas 12. Sekarang kelas 12. Mengikuti double track pada saat kelas 12 atau pada saat kelas 11?
pada saat kelas 11 semester 2 tepatnya. Setelah lulus nanti ingin berwirausaha atau ingin bekerja di perusahaan atau ingin kuliah? Sebenarnya saya ingin berkuliah dan berwirausaha. Kalau nanti kuliah, apakah akan memanfaatkan kemampuan keterampilannya untuk berwirausaha di luar jam-jam kuliah? Insya Allah saya akan memanfaatkan sebaik mungkin ilmu yang saya dapatkan dari double track tata boga. Ya, terima kasih. Kalau gitu mulai pelajari bagaimana memasarkan produk yang akan dibuat nanti. Sekarang banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih anak-anakku dari SMA Negeri Karangan. Selanjutnya saya persilahkan dari SMA double track yang lain. Mohon izin tadi yang mau menyampaikan SMA Badekan Ponorogo bisa di-unmute, silakan. SMA Badekan Ponorogo, ya. Monggo. Ini SMA negeri yang prestasinya cukup banyak. Saya persilakan sebutkan namanya, kelas berapa, memiliki kompetensi keahlian apa. Saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benatu Uhtiana dari SMA Negeri 1 Badekan, Ponorogo. Saya berasal dari KUS DT Tata Busana. Dari KUS Tata Busana. Kelas berapa? Ya. Sekarang saya kelas 12. Kelas 12. Mulai ikut pembelajaran vokasi sejak kelas 11 ya? Iya, betul, dari kelas 11. Setelah lulus nanti ingin menjadi wirausahawan atau ingin bekerja di perusahaan atau ingin melanjutkan kuliah? Saya ingin kuliah dan sambil berwirausaha. Wah, tepuk tangan. Dan saya sekarang sudah mulai merintis usaha saya, Pak. Oh, sudah berwirausaha? Iya, sudah punya usaha, Pak. Rata-rata per bulan dari usahanya itu sudah mendapatkan penghasilan berapa? Kalau per bulan itu bisa sampai 300-an, Pak. Wah. Sekali kiriman. Ya. Sekali kirim produk biasanya sampai segitu. Apa? Produksi apa? Saya memproduksi konektor masker, Pak. Di masa pandemi ini sangat membutuhkan sekali masker, makanya saya berinovasi untuk membuat konektor masker. Wah. Jualnya di mana jualnya? Yang beli itu di mana? Teman-temannya sendiri atau melalui media sosial sehingga banyak yang pesen gitu? Kalau sementara ini dari media sosial, dari teman-teman sekolah, dari bapak ibu guru sekolah juga ada, terus dari toko-toko gitu juga. Oke, sukses, selamat menjadi startup baru dan semoga menjadi wirausahawan yang sukses. Betapa bangganya orang tua kalian, betapa bangganya Bapak Ibu guru kalian, betapa bangganya kepala sekolah kalian apabila nanti di saat kalian kuliah sudah mampu membiayai dirinya sendiri
karena memiliki kompetensi keahlian sehingga berani menjadi startup baru sambil kuliah. Sukses siswa-siswi SMA Negeri 1 Badekan, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Satu lagi saya persilahkan. Mohon izin Bapak Monggo. Kepala Dinas, ini SMA N1 Sumber Manjing. Sumber Manjing, Kabupaten Malang. Manjing. Ih, bisa Monggo. di-unmute. Saya persilahkan. Ya, ini. Manjing bisa apa produknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman SMA Tata Boga di SMA Negeri 1 Sumber Manjing, kami menawarkan beberapa makanan dan juga minuman. Oke, di sini terdapat boba drink yang sekarang sedang kekinian dan juga ada produk tradisional juga yang sudah kita kemas menjadi produk yang identik dengan milenial anak muda, yaitu jamu, beras kencur dan juga kulit asam. Seperti ini, dan juga bukan hanya minuman saja, kita juga menyediakan berbagai stik seperti makaroni dan juga stik usus. Kami juga menyediakan kopi karena di sini potensi kopi dan perkembangan kopinya juga sangat mendominasi sekali. Jadi kita buat kopi bubuk. Oke, bukan hanya itu saja, kami juga menawarkan berbagai kue basah seperti daman, milita dan juga cookies. Ada juga camilan dari kami, koloke ikan dan juga churros. Ini adalah proses pembuatan cookies seperti ini. Proses pembuatan cookies dari SMA kami. Cukup dari SMA Sumber Manjing. Mana ini yang siswa yang bicara mana? Tidak perlu jalan-jalan. Siswa yang bicara langsung aja di layar. Mohon kamerawan untuk menghadap siswa yang tadi menyampaikan. Mana ini dari tata kecantikan? Ini artinya apa, Pak? Event audio. Apa ini? Suaranya kurang termonitor. Baik kita beralih. Bapak Kepala Dinas, ini ada SMA N1 Panji yang ingin menyampaikan. Lai karena sejak kelas ya, Suaranya tidak bisa termonitor dengan baik. SMA Negeri 1 Panji Situbondo. Saya persilahkan. Silakan SMA N1 Panji bisa di-unmute. Enggak. Dia Tata Boga dan Busana. Alhamdulillah kegiatannya terus berjalan anak-anak mulai semakin lagi mungkin biar anak-anak sekarang yang menyampaikan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Widya dari Institut Dream Healthy, Tata Boga. Punya kompetensi keahlian apa? Tata boga? Tata kecantikan? Mikrofonnya agak didekatkan dan suaranya yang keras. Ya, Bapak. Bisa dijelaskan punya keterampilan apa saja di SMA Negeri 1 Panji? Saya memiliki keterampilan tata boga yang membuat film lemon dari berbagai bersertifikat tidak mampu. Terinspirasi dari pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh, Bapak. Ayo salah satu menjelaskan dengan baik. Saya membuat produk tidak untuk makan virus TB, lemon, dan kurma. Terinspirasi dari COVID-19 dapat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, terima kasih. Saya sudah melihat secara virtual di belakang itu produk-produk yang ditampilkan, tetapi suaranya memang kurang termonitor dengan baik. Terima kasih SMA Negeri Panji yang telah menjadi SMA double track, kembangkan terus, sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah sebagai gambaran putra-putri kita dari SMA double track. Kalau tadi secara umum sudah saya sampaikan, kalau saya mau menyebut nama, sudah banyak nama-nama SMA double track yang memanfaatkan kemampuan, keterampilannya di dunia usaha. Salah satu contoh, ada namanya Iftitah Mahardika dari SMA Tanggul Jember. Mereka sekarang bekerja di perusahaan konveksi yang sudah ekspor hasilnya. Ini dari SMA Tanggul Jember. Ada juga dari Madura yang dari tata kecantikan dia memanfaatkan ruang tamunya untuk membuka salon. Dia menyampaikan bahwa penghasilannya rata-rata 8 juta per tahun. Sekarang anak-anak milenial itu sudah mampu berproduksi dengan hasil yang luar biasa. Selain SMA, saya juga beberapa waktu yang lalu ke SMK Negeri 1 Brondong, Lamongan. Ada siswa kelas 3 namanya Muhammad Ilhan. Dia dari jurusan multimedia. Dia memiliki kemampuan desain grafis. Dia pintar membuat karikatur. Kemampuannya itu melalui media sosial dia tawarkan. Ternyata yang pesan banyak dari berbagai negara, yang terbanyak dari Amerika Serikat. Misalnya ada istrinya ulang tahun, dikirim foto istrinya, dia gambar karikatur, bagus banget. Per karikatur dihargai 100 US dollar atau sekitar 1,5 juta. Dan dia menyampaikan selama masa pandemi COVID-19 ini penghasilannya per bulan paling sedikit 120 juta rupiah. Ini luar biasa. Ini penyemangat kita bahwa
di masa pandemi COVID-19 ini kreativitas siswa tetap hidup di Jawa Timur. Dan kami juga melihat ke berbagai SMA, kegiatan belajar mengajar juga berjalan dengan baik, sudah mengintegrasikan antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau saya contohkan misalnya yang dekat dengan kantor saya di SMA Negeri 6 Surabaya, melakukan pembelajaran tatap muka terbatas hanya 2 jam, mulai jam 7 sampai jam 9. Tapi setelah siswa pulang, 2 jam setelah itu jam 11 dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah itu sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah di Jawa Timur. Sehingga Merdeka Belajar yang dikumandangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek di Jawa Timur ini sangat menyambut baik dan akan kita kembangkan terus sehingga betul-betul merdeka belajar, sehingga pada saatnya nanti seorang siswa boleh memilih apakah siswa itu akan hadir di kelas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka ataukah dia akan mengikuti pembelajaran dari rumah. Karena belajar dari rumah pun bisa berinteraksi dengan gurunya, bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang sedang belajar di kelas. Sehingga digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas di Jawa Timur. Sehingga juga pendidikan vokasi pun akan terdukung dengan adanya digitalisasi pendidikan di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Demikian sukses untuk SMA Double Track di Jawa Timur dan sukses juga untuk SMA yang lain yang nantinya juga akan menjadi double track semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program SMA Double Track merupakan terobosan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya, membekali siswa SMA yang belum berkesempatan kuliah agar terampil bekerja maupun berwirausaha. Di tahun ketiga ini, program SMA Double Track sudah tersebar di 28 kabupaten, 158 sekolah, serta memiliki 1.497 trainer dan 34.599 siswa. Tercatat hingga kini ada 1.916 kelompok usaha siswa dengan 755 produk unggulan. Pada periode pertama tahun 2021, omset transaksi SMA Double Track mencapai 899 jutaan dengan laba lebih dari 269 juta rupiah. Tak hanya itu, kemandirian siswa terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat hingga kini ada 9.157 siswa Double Track yang telah mandiri. Saat ini saya memiliki usaha yang bernama Apa Aja Store. Dengan adanya program Double Track ini, usaha saya semakin berkembang karena Double Track mengajarkan tentang cara mendesain logo, stiker produk, dan stiker packing
serta berbagai media untuk promosi. Dengan adanya program Double Track ini, omset saya semakin meningkat. Sebelumnya omset saya yang hanya 200 hingga 600 ribu, kini menjadi 2 hingga 4 juta dalam 5 harinya. Kami memiliki kelompok usaha siswa yang bernama Dapur Aromantap. Salah satu produk unggulan kami yaitu nasi daun jeruk, ayam geprek, sambal mata. Dan alhamdulillah produk kami banyak diminati oleh masyarakat sekitar, sehingga kelompok usaha kami dapat berjalan hingga saat ini. Saya alumni dari program Double Track Tata Busana Muslim SMA Negeri 1 Tanggul. Berkat Double Track, saya sudah bekerja di Rian Tyler. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur dan ITS Surabaya telah memberikan kami program Double Track. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi adik-adik SMA seluruh Jawa Timur. Double Track program sangat bagus dan perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena program ini langsung memberikan ilmu, skill, knowledge kepada siswa. Jadi kita berikan teori dulu di kelas dan setelah itu kita imbangi dengan praktek. Nah, praktek ini ada 2. Yang pertama praktek di sekolah, terus yang kedua praktek atau magang di AHAS. Nah, kebetulan di AHAS kami ada beberapa cabang sehingga memungkinkan untuk siswa-siswa SMA Double Track untuk magang di AHAS kami. SMA Double Track, maju bersama, bebas semua.